Karena saya dikirimi video itu, kita dikirimi video itu nangis terus anaknya itu. Bayangkan, begitu sakitnya kan itu. Iya, sakit. Itu sakit tak berdarah loh itu. Iya, betul, ya kan? betul. Justru kalau kita tahu kalau sakitnya terluka, kangen ya. Nah itu kan enak ya. Oh ini tangannya yang sakit. Kita kasih obat udah sembuh, dia nggak nangis. Itu betul. Nangis terus. Dia berhenti nangis itu kalau kecapean tidur. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Surya Nusantara TV? Senang sekali saya Antik Wijaya kembali hadir tentu saja untuk menyapa Anda. Dan di Talkshow Suara Rakyat selalu menghadirkan hal-hal yang valuable atau tentu saja yang sangat informasi-informasi yang sangat Anda butuhkan tentu saja. Jika Anda tidak membutuhkan atau belum membutuhkan, Anda bisa berbagi informasi ini tentu saja bersama dengan rekan-rekan Anda. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya tentunya. Dan ikuti terus obrolan kita di Talkshow Suara Rakyat. Dan di kesempatan kali ini luar biasa sekali ya, karena kita sudah kehadiran satu narasumber atau bintang tamu. Beliau adalah Bapak Doni Fajar Fauzi dan beliau adalah Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Nah, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Surakarta tepatnya. Kita ucapkan selamat datang untuk Bapak Doni Fajar Fauzi. Ya, selamat datang Bapak. Selamat siang Mbak Anti. Iya, dan apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan kita bisa sampaikan kepada para pemirsa tentunya kita untuk semua tim atau seluruh tim produksi, bintang tamu juga yang sudah hadir di tengah-tengah kita, tentunya sebelum menjalani proses produksi kali ini semuanya sudah melakukan tahapan prokes tentunya, sudah vaksin dan tentu saja sudah swab. Maka dari itu kita tetap jaga jarak. Siap. Walaupun tidak mengenakan masker ya. Siap. Bapak ya. Baiklah, Bapak Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ya. Nah, Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan KPAI itu apakah sama atau beda Pak? Kalau semangatnya kita sama sebenarnya dalam melindungi anak, menjaga kehormatan anak di tengah-tengah masyarakat orang-orang dewasa ya. Jadi anak itu kan manusia yang masih lemah secara fisik, ya perlu kita lindungi dan itu kita semangat sama. Tapi kalau kita bicara tentang historis antara Komnas Perlindungan Anak dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Jadi ada perbedaan di Indonesianya. Yeah. Jadi kalau pada saat tahun 1998 UNICEF, jadi Badan PBB yang menaungi tentang anak, bekerja sama dengan Departemen Sosial, mereka meminta Indonesia itu segera dibuat undang-undang perlindungan anak. Karena pada tahun itu belum ada undang-undang perlindungan anak. Jadi bisa dibilang ada semacam dorongan. Nah, akhirnya membentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak. Nah, tugas Komisi Nasional Perlindungan Anak tersebut untuk segera merumuskan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, akhirnya undang-undang itu terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Di dalam undang-undang tersebut terdapat kalimat yang menyatakan bahwa pemerintah melalui Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Nah, jadi disitulah lahirnya Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Jadi dari pemerintah, kalau Komnas PA kita biasanya disingkat Komnas PA itu lebih NGO ya, non government, organisasi non government. Jadi gitu. Jadi lebih ke di luar pemerintah, cuma dengan semangat yang sama. Bukan mengontrol, tapi kita kerjasama, ya kan? Karena masalah anak itu tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri pemerintah. Jadi harus semua elemen masyarakat itu kerjasama. Karena anak itu kan tunas. Jadi kita harus membuat mereka itu bisa menjadi generasi penerus yang lebih baik daripada kita nantinya. Kan seperti itu semangatnya. Bisa dikatakan dengan aktivis perlindungan anak semacam itu ya? Bisa. Wow. Jadi tahun 2002 ini untuk KPAI. Kalau untuk Komnas Nasional, Komisi Nasional Perlindungan Anak ini tahun 98. Bahkan jauh
beberapa tahun ya. tentunya lebih dahulu ya, sebelum KPAI tentukan dari pemerintah ya. Oke. Dan kita ingin tahu lagi lebih dalam tentu saja dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak ya. Mungkin untuk wilayah Surakarta, fungsi yang pada intinya itu sebenarnya apa sih Bapak? Kalau secara global, Indonesia pasti ini di setiap kota pasti ada ya. Nah, kalau secara umum ya kita tetap berlandaskan undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Jadi kita tidak keluar dari rule itu, ya kan? Jadi tugas-tugasnya kan sudah ada tersendiri, tugas orang tua apa, ya kan? Dalam undang-undang tersebut tugas pemerintah, tugas organisasi-organisasi seperti kita itu bagaimana. Nah kalau untuk saat ini mungkin kita agak kesulitan ya, karena ini kan ada pandemi, wabah secara nasional bahkan internasional. Padahal kalau bersentuhan dengan anak itu kan harus head to head, harus kita apa ya? Direct dari harus menyentuh gitu loh. Tidak jadi bisa harus ketemu langsung karena secara penelitian usia 0 sampai kalau beberapa tempat ya, kalau seperti university di Amerika melakukan satu penelitian, usia 0 sampai 9 tahun itu adalah golden age. Jadi masa keemasan anak. Di mana semua organ itu kan maksimal sekali melakukan pertumbuhan. Jadi sensor motorik, motorik sensor itu kan mereka bersinergi. Nah, itu bisa dilakukan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti menulis, menggambar. Nah, di sini itu kita sebenarnya kita sudah sempat merancang sebuah agenda besar. Jadi walaupun di masa pandemi tetap anak di usia minimal 0 sampai 6 tahun tetap dilakukan satu kegiatan menulis dan menggambar. Ya, karena itu nanti untuk pertumbuhan sensor-sensor di dalam tubuh mereka ini. Karena itu masa pertumbuhannya jangan sampai terabaikan. Jangan sampai terlampaui dengan sia-sia. Karena kalau sudah melewati masa 0 sampai 6 tahun itu nanti sudah dia nggak bertumbuh lagi. Gitu. Takutnya kalau di masa mendatang jadi apa ya, kayak semacam anak yang kurang tanggap gitu. Jadi itu kan otak-otak semua berkembang di masa keemasan itu, makanya disebutnya golden age. Cuman ya kebetulan tahun kemarin kan sekjen kita, kan ketua umum kita kan Pak Aris Merdeka Sirait. Betul. Sekjen kita itu Pak Danang Sasongko, karena beliau juga mobilnya kan tinggi keliling Indonesia kan. Terkena COVID dan meninggal. Ya, jadi program itu sempat terhenti. Ya, kita awalnya masih agenda ya rencana, tapi karena sekretaris kita meninggal, ya kita hentikan dulu program. Oke, iya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan apa saja sih Bapak yang sebenarnya dilakukan? Kalau kegiatan saat ini mungkin kita lebih ya mendukung dari kegiatan pemerintah untuk masalah kesehatan. Jadi kita membagikan masker, jadi kita sebar teman-teman di jalan kalau ada anak-anak yang tidak bermasker kita berikan masker. Mungkin saat ini kita lebih ke penyuluhan semacam itu. Kalau penyuluhan mungkin kita kurangi karena pertemuan itu kan nanti takutnya kita berbenturan dengan prokes ya. Ya, prokes. Baik. Oke. Jika tidak ada COVID-19, ini berarti kegiatan-kegiatan dilakukan adalah melakukan penyuluhan, kemudian melakukan edukasi terhadap orang tua, bahkan juga pendekatan terhadap anak dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kendala-kendala, masalah-masalah yang selama ini juga pasti dihadapi oleh Komnas Perlindungan Anak tentunya ya. Nah, kendala yang tentu saja dihadapi ini dari masyarakat-masyarakat yang khususnya ada di Solo atau di Surakarta ini apa saja Bapak? Kalau masyarakat secara khusus yang di Solo itu kan masyarakat yang sudah tingkat pendidikannya sudah menengah ke atas semua ya. Jadi mereka paham sekali tujuan tupoksi kita. Kan itu. Kalau kendala secara personal, jadi ada beberapa orang yang bermasalah. Contohnya ini ada orang tua
yang sedikit melakukan kekerasan terhadap anak, mungkin membentak, ya kan? Lah, mereka itu merasa memiliki, ini anak itu hak milik, kan gitu, ya kan? Padahal bukan. Kita itu melindungi anak itu karena apa? Dia generasi penerus nantinya, tunas kita. Jadi bukan hanya milikmu, tapi milik kita juga. Lah di saat kita ikut campur, lah inilah dipikirnya ini orang kepo banget, ngapain gitu loh. Jadi orang yang berpikir ini anak-anakku kok, kamu ngapain ikut-ikutan? Ya kan? Padahal kalau ya kita lihat dulu kalau anak itu sudah di atas usia 10 tahun oke lah, nggak apa-apa. Kalau masih rentang 0 sampai 6 tahun, jangan sampai ada bentakan di situ. Karena bisa merusakkan sel-sel otak. Oh iya? Iya, itu sudah ada penelitian itu luar negeri. Oke. Iya, jadi itu nanti akan menjadikan karakter dia. Gitu. Jadi kalau karakter keras, emosional, itu karena itu tadi ada rekamannya kuat sekali di usia-usia seperti itu. Jadi hindari untuk membentak anak di usia itu. Oke. Ya, kemudian kasus yang tentu saja sedang ditangani oleh Bapak beserta rekan-rekannya di Komnas Perlindungan Anak ini sendiri, belakangan yang paling banyak apa sih Bapak? Kalau kasus ini kan sudah masuk ke ranah hukum, mungkin sudah nggak bisa kita sampaikan ya. Tapi awalnya pasti ke iya, kalau mediasi ada masalah ini pacaran ini. Ada 2 sejoli, ya kan? Si lelaki ini, ya kan? Pastilah dia memberikan janji-janji ya. Akhirnya mereka melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama ataupun norma. Hamilah si perempuan ini, ya kan? Nah, ternyata si laki ini anaknya orang yang punya power, kekuatan. Terus ini minta tolong ke kita. Ya. Yang kita lindungi itu bukan ibunya ini sebenarnya, tapi apa yang ada di perutnya itu. Jadi orang kadang bersalah sangka bahwa kita itu melindungi perempuan ini, bukan. Kalau di dalam perut tidak ada anak, itu bukan tugas kita. Itu tugas Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, kan itu ya. Tapi kalau selama itu ada janin, 0 ya kan? 1 bulan lah ya, di dalam itu sudah janin, itu menjadi hak kita ikut serta melindungi. Nah, gitu. Jadi ada percecokan. Ya. Ya kita hanya menginginkan orang itu harus ada nasab. Gitu. Jangan sampai akte lahir nama ibu nama bapak tidak ada, kan harusnya ada kalau bin siapa. Ini nikah kalau setelah itu mau cerai itu urusan kalian. Tapi ini harus dilindungi, nasab jelas. Anak ini harus jelas, jangan sampai dia nantinya nggak ada bapak, dia akan merasa seumur hidupnya itu akan merasa menjadi orang yang teraniaya gitu, dibully nantinya kan gitu. Untuk mencegah hal itu terjadi, jadi kita bapaknya yang laki ini kadang bersikeras gitu kan. Ya paling kita kalau mereka sudah benturan dengan power ya kita menggunakan power kita yang lebih atas lagi lah ya. Kita kontak ya Pak Aris Merdeka Sirait, ya akhirnya bisa melakukan mediasi semacam itu. Kasus seperti ini sangat sering ditemui kah? Iya. Di wilayah kota Surakarta? Iya, Solo Raya. Oh my God. Saya pikir kasus yang paling besar itu yang ditangani oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak itu hanya khusus pada kasus kekerasan terhadap anak. Tapi ternyata dari janin sendiri yang mereka belum lahir ini juga sudah ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak. Iya, sudah kita lindungi itu. Dari tanggung jawab kita melindungi janin itu. Oh, wow. Oke. Dan sejauh ini untuk kasus-kasus seperti ini biasanya penyelesaiannya selesai dengan apakah sampai ke hukum atau hanya selesai, apakah bisa dengan mediasi atau bagaimana Pak? Kalau tuntutan tuntutan kita itu anak harus mempunyai status, ya kan? Jadi harus punya nasab. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kan anak harus punya status nasabnya siapa, ayahnya dari siapa. Karena itu nanti juga kalau di dalam agama yang saya anut ya agama Islam kan harus jelas. Takutnya ini ayahnya nggak tahu, nanti mungkin dia ketemu lagi sama seorang wanita, ini poni cowok ya, semuanya cowok ketemu wanita, ternyata ayah yang sama, kan nggak boleh itu dinikahkan, kan itu loh, berarti itu kan tujuan nasab kan itu. Lah setelah itu mereka menjalani kehidupannya harus akhirnya bercerai, itu sudah bukan urusan kita lagi, kan itu. Ya. Masalah nanti kalau ternyata waktu persidangan ada janji menafkahi, terus tidak ternyata ingkar janji atau bahan prestasi. Baru mungkin melaporkan ke kita, ya kita akan mediasi lagi. Kan gitu. Iya, Pak Doni,
kami juga ingin bertanya ini ya, ada titik-titik atau batasan-batasan di mana ini sudah termasuk kekerasan pada anak. Ini sudah termasuk merampas hak anak. Itu ada batasannya nggak sih? Atau maksudnya mulai dari sisi mana tindakan orang tua atau tindakan orang-orang dewasa ini melakukan kekerasan, perampasan hak terhadap anak ini, sehingga mungkin pemirsa yang ada di sini juga tahu batasan-batasannya ketika mereka melakukan sesuatu, bertindak sesuatu terhadap anak-anak ya, karena anak-anak ini termasuk juga termasuk juga bagian dari masyarakat, tapi mereka kurang mendapatkan eksistensi ya nampaknya ya, semacam itu. Iya. Jadi gini, kalau bisa kita istilahkan gini ya, seperti orang Jawa bilang desa mawa cara negara mawa tata. Jadi tiap daerah itu punya rule masing-masing. Jangan sampai aturan daerah lain dibawa ke Solo. Itu kan nggak akan bisa sinergi nantinya. Seperti halnya pendidikan anak. Ya, selaraskan dengan lingkungan anak tersebut. Jangan sampai orang tuanya mungkin pekerjaannya kan mungkin keliling daerah. Betul. Terus dia dari satu tempat ke tempat yang lain, terus dia membawa karakter itu kepada anaknya. Padahal itu belum tentu bisa diterima di lingkungannya. Mungkin Solo itu lingkungan yang lembut, ya kan? Lembut. Jadi ya diberikan kelembutan itu. Kalau kita bicara Jawa Timur itu kan keras ya kalau ngomong. Ya sesuaikan aja dengan lingkungan. Jangan keras tapi malah dibikin lembut. Nanti dia malah jadi anak yang berbeda. Kan itu. Ya, jadi seminimal mungkin jangan sampai menjadikan dia itu orang yang berbeda di lingkungannya. Jadi kalau memang keras ya apa adanya aja. Ya, yang penting jangan ada fisik di situ. Ya, menampar, kekerasan fisik. Ya kan? Kekerasan fisik, terus menghina, membuli itu jangan. Kalau disiplin sesuaikan dengan karakter daerah masing-masing. Kalau kita kan udah nak jangan gitu deh kan itu loh, ya kan? Paling orang Solo seperti itu, jangan nakal dan sebagainya. Kalau Surabaya, saya kan dari Surabaya juga kan. Betul. Keras gitu kalau ngomong ya. Nah, jadi sesuaikan dengan lingkungannya aja. Tapi gitu. Bapak termasuk halus ya Pak ya? Saya pikir Bapak bukan dari Surabaya. Iya, kalau ketemu Mbak ya. Kalau ketemu Mas-mas ini mungkin beda nanti. Baiklah. Pak Doni, ya. Jadi tuntutan ekonomi ini juga memaksa orang tua juga harus berjibaku berjuang untuk pemenuhan ekonomi. Di sisi lain, mereka juga masih memiliki anak-anak yang kecil. Kemudian terkadang mereka juga melibatkan anak-anak mereka dalam urusan pekerjaan atau bahkan mungkin ada yang mengajak anak mereka dalam bekerja. Nah, semacam itu termasuk kekerasan nggak sih Pak? Kalau apa ya? Atau merampas hak anak? Ya sebenarnya kalau anak, maksudnya gini ya, kalau di dalam undang-undang eksploitasi terhadap anak untuk bekerja ya itu memang tidak dibenarkan. Tapi kalau dia beralasannya kalau anak saya tinggal di rumah dan tidak diawasi, itu mungkin resikonya lebih besar. Ya kan? Dalam agama yang saya anut itu kan kita mengambil yang paling terkecil mudorotnya. Kalau memang ada benturan, ya kan? Jadi yang paling kecil yang kita lakukan itu yang resikonya kecil, itu yang kita lakukan. Karena memang tidak ada pilihan lagi. Ya kan banyak juga orang tua yang harus apa namanya? Berjuang tentunya. Kan? Contohnya istri saya dosen. Kadang anaknya dibawa juga, ya ngajar juga, ditaruh di depan. Nah, jadi kalau orang melihat sesaat karena ini anak diajak ini, daripada di rumah nanti malah menjadi resiko yang besar. Ya karena kan? Minim pengawasan ya. Kita juga kerja malah nggak bisa konsen, kan itu loh mikir yang di rumah kan seperti itu. Jadi tapi kalau terang-terangan yang kita lihat, yang biasa kita lihat ibunya nyantai-nyantai di taman, anaknya yang suruh ngamen, lah itu yang salah. Itu yang salah kan itu ya. Baik. Tapi kalau anaknya diberikan tempat yang teduh, orang tua bekerja ya kita support aja, jangan terus kita kita jangan terlalu kaku lah. Kasihan kan itu. Ya, jadi terkadang kita yang awam itu kadang jangan mengeksploitasi anak. Namun terkadang ada sisi positif juga. Saya juga memiliki orang tua yang dulunya cukup keras terhadap saya. Jadi keras secara verbal, juga kekerasan yang sifatnya fisik. Jadi ini mungkin sudah menjadi jadi curhat ya. Sudah menjadi
apa ya, sudah menjadi semacam turun-temurun seperti itu Bapak, karena termasuk orang dengan orang dahulu dalam tanda kutip. Jadi tipe-tipe piai-piai sepuh zaman dulu itu ya Bapak. Betul. Nah justru dengan yang pendidikan yang keras dalam arti sebenarnya maupun dalam tanda kutip ini justru membuat kita itu jadi semakin berhati-hati Bapak. Kalau saya pikir, tapi kenapa sekarang itu karena minimnya juga maksudnya bukan minim ya, karena orang merasa takut kalau ini sebaiknya seperti ini, sebaiknya kita harus lebih halus, sebaiknya. Nah ini kadang-kadang nih anak jadi kurang pendidikan ya Bapak ya, semacam itu. Mereka jadi berani terhadap orang tua, mereka jadi semacam itu. Dan dulu saya juga sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat pemenuhan ekonomi. Misalnya orang tua berjualan, saya diminta untuk mempacking atau membungkusi bahan jualannya atau es atau makanan ringan semacam itu. Itu waktu itu usianya masih TK, itu sudah dan itu justru sekarang menjadi bekal tersendiri ternyata. Nah kalau sekarang melihat hal semacam itu termasuk bertentangan nggak sih Pak sebenarnya dengan hak anak semacam itu Pak? Ya kalau kembalikan ke anak ya, maksudnya gini, kalau anak ini yang penting orang tua tuh harus pinter-pinter. Pinter-pinter mencari hati anak. Iya, maksudnya ini anggapnya dunia bermain dia. Walaupun sebenarnya dunia bermain itu nanti menghasilkan income buat orang tuanya, kan gitu ya kan. Jadi jangan eksploitasi ini, maksudnya harus hasil akhirnya menghasilkan uang harus dianggap eksploitasi anak. Nah, kalau anak itu kita zaman dulu kan kita asik juga packing ngaretin gitu, kita asik pasaran istilahnya itu dunia bermain ya sudah, walaupun itu nanti ternyata endingnya menghasilkan kan itu ya kan. Jadi ya kita harus cerdas sebagai orang tua, bagaimana anak, dan bisa dilihat kan kita kalau anak kelelahan ini ya harus jangan dipaksa lah, itulah titik kesalahannya di situ, di saat anak kelelahan terus packingnya masih kurang 1 kardus kan itu kan, itu ayo harus selesai lah, itu jangan kan itu loh ya. Jadi kan tidak ada jam kerja kalau anak itu ya kan. Jadi melihat dari kemampuan fisiknya, kalau memang dia lelah, dia bosan ya diselamurlah kemana dulu kan itu. Jadi sebenarnya boleh ya, itu ya, justru nggak apa-apa ya masalahnya. Itu seperti melatih sebenarnya, melatih semua indera kan. Jadi motorik tangan ini kan dia bergerak kan, cekatan lah kan itu. Cuman kalau ada titik bosannya, yang jenuhnya ya jangan dipaksa terus. Nah itu nanti dia jadi terganggu psikisnya. Oke, baik Bapak. Ya, terus untuk ini misalnya anak nih bandel banget nih ya, bandel banget nih, suruh pulang main nggak pulang-pulang nih ya. Ini semacam biasanya kita sampai nggak di luar batas kesabaran. Betul. Jadi Felicia semacam itu. Habis itu dijewer. Jewer ini adalah salah satu bentuk juga kekerasan fisik ya Pak, walaupun cuman seperti ini ya. Nah itu bagaimana Pak? Walaupun tidak sampai biru-biru, nggak sampai memar-memar itu. Ya kalau ini saya mungkin contohkan ke saya sebagai orang tua ya. Jadi anak saya lihat kok selalu pamit, terus ya mungkin sudah usia SMA kan, masih anak-anak ya. Padahal umur di bawah 18 tahun itu masih masuk dalam dana perlindungan anak. Jadi dia pamit ke tempat temennya, nginep dan sebagainya kan itu kan. Tapi positif, selalu saya kontrol di grup itu keluarga lagi ngapa, yang kirim video dan sebagainya. Akhirnya kamar dia saya buat nyaman, saya kasih atas, saya buat nyaman lah, ada balkonnya. Temanmu suruh sini, kamu jangan ke sana lagi, temenmu yang ke sini kan gitu. Jadi berarti kan ada mungkin dia nggak nyaman. Jadi kita sebelum meletakkan kesalahan di anak, mungkin kita lihat dulu ya kan, kenapa kok anak nggak mau pulang, itu kenapa? Ya kan, istilahnya kan home sweet home tuh seharusnya, kan itu loh kan. Ya, jadi kenapa ini, ada salah apa di rumah, mungkin terlalu kotor kah atau bagaimana lah, itu kita harus lihat dulu. Kalau sudah nyaman anak itu masih ke sana, baru kita lihat di sana ada apa sih sebenarnya. Kok dia terlalu nyaman di sana itu, ya kan. Nah, jadi kita harus, ya orang tua memang harus lelah. Yang penting lelah itu kan untuk lillah kan itu. Ya. Baiklah Bapak, obrolan kita tentu saja akan semakin seru Pak, dan kita juga pengen tahu
pada batasan usia berapa sih yang masuk dalam kategori dilindungi oleh Komnas Perlindungan Anak. Tapi tunggu dulu setelah pesan-pesan berikut ini dan tetap menyatu di Talkshow Suara Rakyat bersama saya, Antik Wijaya. Dan masih bersama dengan Pak Doni Fajar Fauzi, Ketua Komnas Perlindungan Anak Surakarta. Kembali masih di Talkshow Suara Rakyat tentu saja bersama saya Antik Wijaya, dan saat ini kita masih bersama dengan Bapak Doni Fajar Fauzi selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Surakarta. Dan Bapak, kita lanjutkan kembali seperti yang sudah kami sampaikan kepada pemirsa, usia berapa sampai berapa ini yang menjadi tidak hanya tanggung jawab dari orang tua tentunya. Ini Komnas ini juga pasti menyorot ini usia berapa sampai berapa nih Bapak? Iya, oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi yang sering menjadi tumpang tindih di lapangan ya. Kalau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia anak itu 18 tahun. Maksimal? Maksimal. Nah, hanya saja di kita ini kan sudah 17 tahun, sweet 17 itu sudah mendapat KTP. Orang berpikiran kalau sudah pegang KTP itu berarti sudah dewasa. Udah dewasa. Bisa digunakan kalau zaman dulu tuh sewa kaset ya, sewa bacaan. Ya. Itu kan bisa digunakan banyak hal KTP. Syarat untuk menikah. Syarat untuk menikah ya. Ya kalau masih 17 tahun harus ada itu rekomendasi dari orang tua, dari ibu, izin dari ibu kelihatannya kalau yang terbaru itu ya. Oh iya. Nah, jadi ya ini tumpang tindih di situ. Yang menjadi masalah banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi intinya dia menggunakan KTP itu sebagai tolak ukur bahwa ini sudah dewasa. Sudah dewasa. Ya. Permasalahannya orang usia-usia yang dini itu banyak diminati di dunia hiburan. Betul. Dan gitu, karena ya kan? mereka masih fresh, produktif, cekatan, semacam itu. Jadi dunia hiburan, di sinilah benturannya. Jadi kita beberapa kali menemukan permasalahan-permasalahan di lapangan seperti itu. Jadi perdebatan ini dia KTP. Ya kita kan sodorkan Undang-Undang Perlindungan Anak usia 18 tahun. Nah ternyata si anak tersebut baru bekerja. Setelah pegang KTP baru bekerja, berarti belum 18 tahun. Betul, kan? betul. Ya kalau seperti itu memang kita edukasi aja lah. Edukasi kalau selama itu pekerjaan tidak ada hubungan dengan norma-norma yang berlaku, ya kan, wajar-wajar saja, tidak terlalu merampas istilah hak-haknya kan gitu kan, dan dia enjoy juga dengan pekerjaan itu ya silakan. Ya, sampai mengganggu psikis semacam itu juga ya. Dan tentunya masih dalam koridor izin terlebih dahulu dengan orang tua itu tadi ya. Orang tua harus tahu pekerjaan apa semacam itu. Berarti kalau sudah lewat dari usia 18 tahun ini Komnas Perlindungan Anak ini sudah tidak lagi bukan menjadi tanggung jawab ya. Karena dia sudah dianggap cakap hukum. Dia bisa mewakili diri dia sendiri. Oke. Nah, dalam untuk segala hal kan. Iya, baiklah Bapak. Nah, selanjutnya nih Bapak, menurut Anda anak-anak sekarang sudah mendapatkan kesetaraan hak secara sosial atau belum sih Bapak? Ini ada titipan pertanyaan ini Pak. Kalau di lingkungan saya melihatnya sebenarnya sudah sih ya, di lingkungan saya ya. Jadi istilahnya banyak orang tua itu yang seperti kalau anaknya chat gitu kan atau telepon itu pasti diangkat. Dia malah izin sebentar anakku telepon kan itu. Jadi menempatkan anak itu setara gitu. Kepentingannya sama. Kalau mungkin zaman dulu diam kamu, bapak lagi ngomong kan itu ya kan. Nah, ini ada perubahan-perubahan kan itu dalam menempatkan status anak di situ. Jadi pentingnya itu sama dengan di saat dia ada kegiatan usaha apa kan. Jadi kalau lingkungan saya sudah. Kalau mungkin secara umumnya ya kalau Indonesia itu kan masih banyak berbagai budaya sih ya. Jadi kita nggak bisa menganggap ini anak kok kayak di tidak dianggap
ada ya kan. Nah itu mungkin ada terkait dengan adat-adat yang masih berlaku di daerah tersebut. Jadi saya tidak berani untuk terlalu kaku menerapkan hal tersebut ya kan. Kalau itu ada benturan dengan adat istiadat. Dengan kebiasaan ya. Nah fenomena yang kadang kita jumpai di lapangan, sebagai ada orang tua yang entah itu orang tua yang sebenarnya atau mungkin orang tua yang mengaku orang tua tapi sebenarnya anaknya cuman anak sewaan, tapi mereka nampaknya digunakan sebagai objek eksploitasi untuk minta-minta Bapak. Jadi pernah saya temuin di pinggir jalan, mereka tidak minta-minta, memang orang tuanya dengan pakaian yang lusuh, anaknya juga semacam itu atau cucunya itu cuma di pinggir jalan, tepi jalan, nampak mereka juga tidak peduli dengan lingkungan sekitar, tidak berusaha juga minta-minta, tapi saya pikir itu adalah salah satu upaya untuk menarik perhatian dari lingkungan sekitar supaya iba dengan mereka. Nah, apakah ini juga perlu kita sampaikan ke Komnas Perlindungan Anak atau bagaimana, dan setelah nanti ini disampaikan apakah juga akan ditindaklanjuti? Nah, setelah ditindaklanjuti biasanya yang seperti ini gelandangan, ini kan hubungannya dengan dinas sosial ya Bapak. Itu nanti dinas sosial itu apakah juga tetap menjadikan satu untuk dilakukan penyuluhan antara orang tua itu dengan anak itu atau bagaimana Bapak? Ini jadi sinergisitas ini dengan dinas itu bagaimana Bapak? Jadi dinas-dinas terkait. Sebenarnya kalau nggak usah disampaikan pun sudah terlihat secara terang benderang ya. Kegiatan seperti itu kan sudah semua orang melihat. Jadi dinas-dinas terkait pun sudah melihat. Dan saya yakin pasti tetap dinas sosial itu sudah melakukan upaya-upaya. Hanya saja upaya yang hanya bisa dilakukan itu kan pembinaan sebenarnya. Tidak bisa menghukum badan, ya kan? Beda dengan kejahatan. Ini kan ini bukan kejahatan karena tidak ada viktimnya, tidak ada korbannya. Kan anak itu kan nggak bisa bicara dia, kan itu loh, ya kan? Kalau dia bisa bicara bahwa saya tidak nyaman, saya tersiksa, nah kita tahu bahwa dia itu korban, kan itu loh ya. Nah, jadi ini kegiatan atau perbuatan yang belum ada terlihat korban, jadi tidak bisa kita pidana. Nah, jadi kalau ada pidananya mungkin ada sedikit ada punishment-nya, berarti ada kayak shock terapinya kan itu loh. Ini pembinaan di situ juga di kebutuhan mereka dipenuhi, makan dan sebagainya. Mungkin karena dia gelandangan ya malah nyaman-nyaman saja, kan gitu. Ya kembali ke masalah mentalitas ya. Dan itu nanti lihat dia itu sebenarnya orang itu dilahirkan pasti dengan membawa kemampuan masing-masing. Ada yang ini ahli olahraga, ada ini ahlinya apa ini mungkin orang yang belum menemukan tempatnya aja sebenarnya. Dan dia dikasih, kan biasanya pelatihan itu kan pukul rata ini, menjahit semua. Padahal dia nggak ahli dalam itu, dia nggak nyaman dengan itu. Walaupun dikasih diklat pun bertahun-tahun, keluar ya tetap kembali ke dunianya, ke mentalnya. Jadi dia mungkin dia makelar ini, ya diajari cara bermakelar yang baik kan itu. Jadi dilihat dulu, ya harus melibatkan psikiater dan banyak pihak lah. Jadi bukan hanya ini suatu program yang tidak bisa, ini harus gambar berjalan. Karena kita ngurusin orang, tidak bisa kan biasanya kalau anggaran berdasarkan anggaran setahun sekian. Nanti untuk kegiatan menjahit, nah, padahal yang ditangkap tuh belum tentu orang yang senang menjahit gitu loh. Jadi memang harus gambar berjalan. Jadi menyesuaikan dengan gelandang yang ditangkap ini. Oh ini dilihat dulu, diwawancarai dulu psikiater, baru psikiater memberikan satu catatan, dia lebih condong ke ini. Ya, baru kasih kegiatan itu mendukung itunya, keinginannya, kemauannya, passionnya dia didukung dengan skillnya. Nah gitu, seharusnya seperti itu. Nah, jika kita menemui kasus-kasus gelandangan itu sebenarnya kita lapornya itu kemana sih Bapak, yang melibatkan anak-anak, ke dinas sosial kah atau? Ya sebenarnya kalau ini sedikit ada punya peranan juga Pak. Iya, ini sedikit ada dulu Wali Kota Solo Mas Gibran itu kan punya program ini membersihkan Solo dari pekat ini ya, penyakit masyarakat, yang PSK itu, ya kan? Kita dapat laporan
dari keluarga salah satu PSK yang diambil, dibawa oleh dinas sosial. Dia punya anak di rumah usia 4 tahun, nangis cari ibunya. Ini kan jadi malah repot. Jadi saya sempat ada pro kontra. Iya, saya sempat chat tapi yang balas si itunya Mas Gibran, aslinya kan ya. Yang ya mungkin karena tidak ada pertemuan ya susahnya seperti itu. Karena memang kita harus prokes ya, pada saat itu kan tahun 2020 kan kencang sekali masalah COVID ini. Bisanya hanya chat-chatan. Jadi akan timbul salah paham. Mas Yusuf yang ditanyakan gimana suaminya. Loh, saya tidak bicara tentang suami, kita bukan pelindungan suami. Kita pelindungan anak. Nah, ini gimana ini? Anaknya butuh ibunya. Iya, jadi kalau di dalam ajaran beragama itu ambil yang paling kecil mudaratnya. Dengan kalian ini menahan ini tanda petik. Saya bilang menahan nggak boleh. Saya datangi dinas sosial, ini Anda kenapa tahan ini ibunya? Ini nggak ditahan Pak. Nah, nggak ditahan harus diapain di sini? Kan itu loh. Dikasih penyuluhan, ulah ini ya ditahan. Dia pengen pulang karena punya anak. Terus gimana solusinya? Nggak ada solusi. Jadi harapan saya itu harus dipersiapkan. Justru malah sering berseberangan juga ya Bapak ya ternyata ya. Iya, kadang-kadang. Walaupun ada sinergisitas. Iya, sebenarnya semangatnya sama sih sebenarnya. Maksudnya gini, negara demokrasi itu tetap harus ada oposisi. Maksudnya oposisi dalam arti kita tidak hanya ABS ya, asal Bapak senang itu nggak akan demokratis nantinya. Endingnya tetap akan buruk karena cuma pemikiran satu orang tuh berarti. Ya, tapi kalau pemikiran banyak orang itu insya Allah lebih baik. Kita saling mengisi kekurangan. Walaupun awal-awalnya tetap ini kenapa sih kamu itu kok kritis banget gitu loh ya. Tapi setelah dipikir oh ya ada baiknya juga. Ke depan bisa dipikirkan. Berarti nanti didata punya anak enggak ini. Kalau punya anak mungkin dinas sosial ya meminta kita atau mungkin KPAI untuk datangi keluarga ini kan itu loh ya. Apa yang harus dilakukan terhadap anak itu. Karena saya dikirimi video itu, kita dikirimi video itu nangis terus anaknya itu. Bayangkan. Begitu sakitnya kan itu. Iya, sakit tak berdarah loh itu. Iya, betul, ya kan? Betul. Justru kalau kita tahu kalau sakitnya terluka, kangen, ya. Nah itu kan enak ya. Oh ini tangannya yang sakit, kita kasih obat udah sembuh dia nggak nangis. Itu nangis terus. Dia berhenti nangis itu kalau kecapean tidur. Ya Allah. Iya, bangun nangis lagi sampai saya tuh chat itu ya sedikit emosi. Ini yang jawab kok nggak orang yang tidak berkompeten tentang ini gitu loh, ya kan? Tapi ya itulah fenomena yang kita tetap harus ya istiqomah lah, sabar lah kan itu. Iya, apalagi hukum bersifat kaku ya tentunya karena memang sudah aturan semacam itu. Karena Bapak sendiri bekerja tidak hanya dengan berurusan dengan hukum aturan saja, tapi juga dengan hati nurani ya Bapak ya. Iya. Kadang kita maunya pengen nabrak aturan nggak apa-apa kan itu loh. Yang penting terselamatkan itu. Iya, betul sekali. Bapak, sebenarnya siapa-siapa saja sih Pak yang perlu datang ke Komnas Perlindungan Anak, kemudian untuk hal-hal apa saja sih Bapak yang kita bisa sampaikan ke Komnas Perlindungan Anak ini, bisa disampaikan Pak? Sebenarnya apakah juga Komnas Perlindungan Anak ini juga memberikan fasilitas untuk penyuluhan secara psikologis gitu, mungkin terhadap anak, kemudian atau mungkin terhadap orang tua yang melakukan kekerasan itu sendiri, atau Komnas Perlindungan Anak ini bekerja sama dengan dinas lain atau bagaimana Bapak? Kalau kita sejauh ini masih mediasikan ya, dari orang tua dengan orang tua yang bercerai contohnya itu kan. Terus dia memperebutkan seorang anak gitu kan. Ya kita tetap fokus kita di anak ini ya kan, bukan salah satu orang tua itu ya, seperti Pak Aris Merdeka Sirait diminta oleh salah satu anggota keluarga yang orang tuanya meninggal, seperti yang cucunya nah itu Pak Aris Merdeka tetap fokusnya ke anak walaupun setelah itu dimusuhi ya kan. Nah, aku lapor ke kamu, dan kita bukan gini maksudnya, orang merasa kalau saya udah lapor terus kamu harus bela saya. Belum tentu. Belum tentu. Jadi kita baru tahu ceritanya, oh berarti kita masih ngasih masukan berdasarkan undang-undang, survei ya, norma-norma kan itu kan. Terus kan undang-undang jelas nih hakmu apa bukan kan kelihatan. Ya kita sampaikan walaupun pahit itu. Ya kita nggak asal kamu lapor
terus kamu kita bela enggak. Yeah. Kan itu yang terjadi di Pak Aris Mendagri Sirait, malah justru sekarang seolah dimusuh dengan yang melaporkan itu ya. Betul, tapi nggak apa-apa, yang selama beliau dan semuanya kita membela anak itu, ya kan, membela haknya anak gitu. Jadi sekarang gini Bapak, apabila ada kasus di mana orang tua sering melakukan kekerasan verbal terhadap anak macam itu, kita lapor ke Komnas Perlindungan Anak misalnya, itu langkah yang dilakukan selanjutnya apa nih Bapak biasanya? Mediasi terhadap orang tua tersebut? Iya, sebenarnya kalau dalam penegakan hukum itu kan yang diberi kewenangan oleh negara itu adalah polisi, jaksa, hakim, dan advokat sebagai penegak hukum. Kalau kita sebagai organisasi, sebenarnya masyarakat itu justru malah kita edukasi. Kalau Anda menemui hal-hal seperti itu, ada kekerasan pada anak, kalau melaporkan ke kita mungkin malah justru terlalu lama. Justru kekerasan itu akan berdampak. Kalau kita waktu itu kan berdampak kan, lebih baik langsung laporkan ke polisi setempat, karena polisi kan di tiap sektor sudah ada. Ya kan? Karena kejahatan anak itu kan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Itu seimbang dengan korupsi. Yang masuk kriteria kejahatan luar biasa itu kan extraordinary crime, itu salah satunya kekerasan terhadap anak. Ya, karena ini kan generasi kita nanti yang menggantikan kita. Betul. Terus gimana kita kalau sudah tidak berdaya apa-apa digantikan orang yang mungkin yang punya ingatan tentang kekerasan, dan ya kan? Berimbas pada psikologis mereka juga. Iya, mereka juga mungkin akan menjadi orang yang keras. Sama mengcopy paste. Iya, jadi seperti itu, bahayanya kan di situ. Jadi mau dibawa kemana ini nasib negara kita kalau kita berikan ke tangan-tangan mereka yang raja tega gitu kan, tanpa ada nurani apapun, ya karena mereka copy paste itu tadi. Betul, apalagi anak ini memang cenderung copy paste ya Bapak ya. Iya, pasti. Ya, oke, Bapak, sebenarnya obrolan kita ini seru ya Pak ya. Belum lagi apabila kita nanti membuka telepon interaktif, itu pasti banyak yang bertanya. Namun nampaknya waktu jualan nih yang harus memisahkan kita nih Bapak. Sebelum kita berpisah nih Pak Doni, silakan untuk memberikan closing statement, pesan terhadap seluruh pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan Talkshow Suara Rakyat bersama dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak Surakarta. Iya, mungkin lebih ke orang tua ya. Saya mungkin berpesan untuk ke diri saya pribadi bahwa Tuhan itu menciptakan manusia pasti ada rencana. Jadi orang tua itu hanya di tempat penitipan rencana Tuhan. Jadi yang bisa kita lakukan itu menjaga agar rencana Tuhan itu terjadi. Jangan kita justru akan merusak dari yang direncanakan oleh Tuhan dengan kekerasan, dengan arogansi orang tua, seperti itu. Oke, nah itu dia tentunya closing statement dari Pak Doni Fajar Fauzi. Beliau adalah Ketua Komnas Perlindungan Anak Surakarta. Nah, tentunya untuk Anda pemirsa Suryana Nuswantara TV, terima kasih sekali sudah bergabung. Semoga apa yang sudah dibagi tentu saja untuk Talkshow Suara Rakyat kali ini bisa menjadi masukan yang berarti untuk aktivitas Anda, untuk kegiatan sehari-hari Anda tentunya. Dan tetap menjaga kesehatan, tetap prokes. Nampaknya sampai di sini. Terima kasih Bapak sudah rawuh. Sampai jumpa lagi. Semoga kita nanti, amin. Semoga kita ya bisa berjumpa lagi dalam Talkshow selanjutnya. Mungkin kita akan ada obrolan yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk pemirsa dan sampai jumpa lagi di Talkshow Suara Rakyat episode yang tentu saja selalu seru dan selalu dinantikan. Saya Antik Wijaya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.